Kalau ketakutan saya adalah ketika generasi muda sekarang mempertanyakan identitas dirinya sebagai seorang Makassar, eh, itu tidak bisa dibuktikan oleh tinggalan artefaktual gitu, karena hilangnya hilangnya atau rusaknya benteng ini gitu karena ketidakpedulian. Nah, saya berharap bahwa generasi muda itu mengetahui akar sejarahnya sehingga dia tahu bahwa identitas saya ini berasal dari orang Makassar gitu. Saya juga harus membela mati-matian mengenai pelestarian benteng Sombopu ini, sebab kalau tidak ada benteng Sombopu maka Makassar tidak akan ada gitu. Sebab inilah cikal bakal kota Makassar. Pengetahuan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat, terutama generasi muda sekarang, itu adalah bagian dari implikasi uh, perubahan sosial secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau dulu tradisi-tradisi tutur kita itu begitu kuat, bercerita tentang kesejarahan, sekarang tradisi tutur itu sudah menjadi hilang karena uh, pertama ruang-ruang sosial sudah menjadi berkurang, lalu kemudian yang kedua karena wacana ekonomi lebih hidup daripada wacana-wacana kebudayaan. Nah, saya melihat bahwa ada sesuatu yang hilang dalam peradaban pendidikan kesejarahan generasi muda. Nah, oleh karena itu harus ada sesuatu atau ada upaya yang signifikan yang cukup kuat dari berbagai pihak, terutama dari kalangan yang punya kepedulian terhadap sejarah dan kesejarahan kota, sehingga kita kemudian tidak akan kehilangan roh di dalam kota ini sendiri. Saya juga sangat menyayangkan proyek waterboom ini yang baru-baru beroperasi. Kenapa saya menyayangkan? Sebab proyek ini tidak sangat tidak kontekstual dengan benteng Sombopu yang merupakan objek historis gitu. Nah, kemudian saya mengeluarkan pernyataan bahwa objek Sombopu yang merupakan objek historis, wisata historis, kemudian kok mau disulap menjadi wisata histeris gitu. Dan di dalam konsep pelestarian pun kan sebenarnya tidak melarang adanya pemanfaatan gitu. Tapi pelestarian dan pemanfaatan itu harus selaras. Artinya pelestarian dan pemanfaatan tidak tidak saling mematikan, tapi saling mendukung. Harus kompatibel. Dia bagaikan dua sisi mata uang. Tapi yang kompatibel tadi, yang dimaksud yang kompatibel itu ya itu tadi harus senada gitu dengan objeknya.
masyarakat itu kan kalau apa yang disediakan ya itu yang, apa yang dihidangkan ya itu yang dinikmati gitu. Jadi contoh sederhananya adalah pasar tradisional atau pasar modern. Kalau misalnya pemerintah membangun pasar modern di mana-mana ya, otomatis itu yang dihidangkan oleh pemerintah itu yang lebih dinikmati, yang ingin lebih dinikmati oleh masyarakat gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Seandainya wisata historis yang banyak ya itu juga yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi tinggal bagaimana menghidangkan sesuatu kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya dominan kita menghidangkan kepada masyarakat tentang wisata sejarah ya itu yang dikonsumsi. Tapi kalau konsumsinya kebanyakan wisata-wisata histeris ya itu juga yang dikonsumsi gitu. Usaha-usaha yang seharusnya dilakukan selain dari pendidikan kesejarahan atau di dalam hubungannya dengan pendidikan kesejarahan adalah revitalisasi benda-benda cagar budaya atau bangunan-bangunan yang dinilai sebagai menyimpan kenangan historis di dalamnya. Nah, itu harus dilakukan secara cepat, secara simultan untuk menghindarkan diri dari serbuan-serbuan yang sifatnya sangat saya lupa namanya, yang sangat mengganggu nasionalisme kita. Saya berpikir bahwa ancaman utama kita bukan karena krisis ekonomi, tapi ancaman utama kita adalah masalah negara kesatuan, pecahnya negara kesatuan ini. Dan saya bisa meramalkan kalau misalnya tidak ada usaha yang signifikan untuk jati diri ini, tidak lama